Jangan sampai kita fokus modal usaha kita. Karena bila orang fokus modal usaha, kita perlu saat ini di kantong kita ada berapa? Apa kita jual HP atau kita jual motor? Kita bisa usaha sendiri apa? Kita harus mikirin itu. Oke, hari ini kita akan live ya, seperti biasa. Kita akan ngobrol terkait dengan, kita hari ini kan ngobrol di acara The Ngobis guys, ya, The Consulting, ngobrol bisnis. Oke, hari ini guys, seperti biasa, mungkin teman-teman yang nungguin ya, hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Muhammad Mustafa ya, salah satu pembisnis yang viral gitu ya, di mana beliau membuka gitu ya. Kalau enggak salah ratusan, 200 kalau enggak salah ya. Nanti kita akan coba ini ya, coba kulik-kulik dari beliau ya. Ratusan cabang dalam waktu 3 bulan. Guys, ini keren banget dan beliau bergerak di bisnis kuliner ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan beliau. Mungkin sambil sharing-sharing buat teman-teman yang nonton hari ini ya. Mungkin kita juga pengen dapat insight nih guys. Mungkin teman-teman yang sering nonton IGTV kita, The Ngobis kita, kira-kira mungkin teman-teman ada insight nggak? Kira-kira mungkin apakah acaranya bermanfaat buat kalian gitu ya? Lalu apakah narasumbernya juga oke? Atau mungkin teman-teman juga bisa kasih insight nih. Kira-kira siapa sih narasumber yang mungkin teman-teman ingin lihat atau teman-teman nantikan ya? Teman-teman boleh DM nih ya, boleh DM di Instagram kita ya, baik DM boleh atau mungkin mau chat di sini juga boleh nih ya. Kalau misalnya besok-besok mau diundangin lagi acara The Ngobis yang lain, teman-teman mau diundangin acara dengan siapa? Tapi by the way kita sudah ada narasumber sampai bulan Mei kalau nggak salah, sampai after Lebaran itu sudah cukup full sampai bulan Juni. Tapi nggak apa, kalau misalnya teman-teman ada insight mau diundangin siapa, yuk ngobrol ya, biar kami juga bisa bawain tuh, maksudnya kita bisa undang narasumbernya untuk teman-teman bisa belajar atau sharing dengan beliau ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan undang Pak Mustafa untuk bisa join dengan kita ya. Hai Pak Mustafa. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap. Bagaimana nih Pak Mustafa, kabarnya Pak Mustafa? Ini salam kenal Pak Mustafa ya, baru ketemu ya. Langsung secara online ini. Iya, nggak apa-apa Pak. Iya, barusan kita berchat-chat aja lewat DM ya, Pak Mustafa sempat dihubungi oleh Bu Retno dan kawan-kawan ya. Kita ketemu saya baru hari ini. Salam kenal nih Pak Mustafa. Salam Pak. Siap. Ini apa kabar Pak Mustafa di Jakarta ini Pak? Di Jakarta Pak Mustafa ya, posisi ya. Alhamdulillah kabar baik. Saya lagi di Jakarta. Mau keluar kota tapi tunggu masalah keluar kota biar selesai, baru bisa kita gerak. Oke. Ya. Ini waktu COVID ini nggak boleh keluar kota ya Pak Mustafa ya, tanggal 6 ya kalau nggak salah ya. Iya, waktu sekarang nggak boleh, tapi kemarin kan bisa gerak juga. Iya. Ya, karena Lebaran ya Pak Mustafa ya, jadi akhirnya nggak bisa bergerak kemana-mana gitu ya Pak Mustafa ya. Iya Pak, betul. Iya. Gimana kondisi COVID di Pak di Jakarta Pak, di daerah Pak Mustafa, lebih gimana kondisinya sekarang? Begini, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang udah jalan beberapa tahun, puluhan tahun atau 5 tahun lebih, mereka dampak COVID-nya kena. Tapi saya kebedaannya gini. Saya usahanya viralnya emang waktu COVID. Emang usaha saya naik. Oh malah waktu COVID usahanya malah naik ya Pak ya? Iya, pas bulan Desember saya usahanya naik dan COVID-nya mulai dari bulan Maret, bulan April ya kan? Tahun kemarin. Yes. Ya baru 3 bulan, 4 bulan naik. Tapi saya udah naik banget dan waktu COVID pun saya masih santai-santai, masih bisa kembangin usaha saya. Wah, keren nih Pak Mustafa ya. Ini waktu COVID tetap naik ya Pak ya. Sebelum COVID pun sudah naik, waktu COVID tambah naik ya. Keren banget nih ya. Oke Pak, mungkin sebelum kita bahas-bahas terkait dengan ini ya Pak ya, kita ulik-ulik terkait dengan
kebab Istanbul. Ini kan judulnya hari ini kan kebab Istanbul viral gitu ya. Orang Turki sukses buka ratusan banyak cabang dalam 3 bulan. Wah, ini kan topiknya sangat ini Pak, sangat wow ini ya hari ini ya. Tapi mungkin sebelum kita membahas soal bagaimana viralnya tadi Pak, mungkin kita kalau di acara The Ngobis ini kita lebih suka Pak kalau seandainya mungkin kita membahas dulu kisah daripada narasumber daripada Pak Mustafa ya Pak ya. Kisah hidupnya mungkin sampai bisa seperti sekarang ini kan enggak kelihatan bagusnya saja ya Pak ya. Maksudnya kalau sekarang kelihatan kerennya gitu, viralnya, tapi mungkin di masa-masa lampau bagaimana nih Pak perjuangannya yang mungkin perlu juga teman-teman pelajarin Pak dari pengalaman itu Pak Mustafa. Boleh nggak Pak di-sharingkan kepada kami semua Pak? Boleh Pak. Siap. Ini siap mendengarkan Pak saya Pak ini Pak. Oke. Sebenarnya saya usaha jualan kebab ini udah 6 tahun Pak. Itu susah payah dan penjualan naik turun terus dan pemasukan uangnya pas untuk hidup. Sampai pas sebelum viral sampai saya belum ada uangnya untuk motor pun ganti olinya gak ada uangnya. Emang ekonominya gak terlalu kuat. Akhirnya pas viral ini kisah viralnya ini Pak sebelum beberapa YouTuber sebenarnya asbab mereka kita jadi viral. Sebelum itu beberapa TV juga datang. Udah berapa bulan saya tunggu kapan mereka mau tayang gitu-gitu. Malah bareng-bareng sama YouTuber tayangnya. Akhirnya usaha kita jadi angkat. Videonya baru tayang 3 hari nanti udah 2 hari 3 hari nanti antri kita kebabnya sampai waiting list 3 hari gitu. Pesan hari ini 3 hari nanti baru bisa terima gitu. Dan pas waktu itu omset saya udah lipat bisa 10 kali. 10 kali omset saya udah lipat. Ya, biasa saya jualan 1 jutaan, tapi pas lagi viral 10 juta lebih omset saya. Tapi pas waktu itu semua orang kasih saran ke saya, suruh tempat dagangnya jangan saya kemana-mana. Semua bilang, ini pas lagi ramenya kamu sekarang harus dapat duit, kumpulin duit. Saya bilang semuanya, saya gak bisa sekarang dagang di sini. Itu rame, sampai dari luar kota pun orang mau datang untuk pertemuan. Saya bilang, saya mau kembangin jaringan usaha saya. Sampai setiap kota saya mau kembangin, semua orang bilang jangan-jangan gitu, tapi saya gak dengerin. Akhirnya tempat jarak dekat banget, ada tempat minum kopi, tempat saya jaraknya 300 meter. Saya, outlet saya rame banget, dan saya tinggalin itu, saya tempat duduk minum kopi, saya di sana ngobrol-ngobrol sama calon-calon mitra saya. Mereka datang mau ambil kemitraan. Dan di dalam 1 bulan kurang lebih saya kasih 100 kemitraan, omset jualan juga 10 juta lebih, 100 kemitraan, dan di dalam 1 bulan saya udah dapat uang untuk buka usaha saya pakai ruko 3 lantai, dari gerobak ruko 3 lantai. Saya pindah ke situ, jadi saya lebih fokus emang kembangin usahanya, jaringannya. Kalau saya fokus hanya outlet itu, omsetnya gimana bisa 50 juta atau 100 juta, mungkin saya masih jualan di gerobak itu. Tapi saya fokus untuk kembangin jaringannya, dan akhirnya alhamdulillah usaha kita gak gitu sukses banget, tapi menurut saya sih cukup sukses. Yes. Iya Pak. Tapi keren ya Pak, 1 bulan itu bisa langsung jual 100 mitra ya Pak dalam bulan itu Pak ya? Betul Pak, setiap hari pulang jam 2, jam 3 malam, dan setiap hari pulang ke rumah bawa 1 kantong duit. Orang luar kota banyak kan mau bawa duit cash gitu, ya kita akhirnya sih gak bikin kecewa juga siapapun. Semua orang sesuai sama janjian, kita outletnya sudah buka. Oke. Dan ini, itu semua saat ini sudah ada 55 provinsi, total 325 outlet. 55 provinsi, total 325 outlet. Wow. Itu sudah dijalankan dalam waktu berapa lama Pak? Bisa, maksudnya gini, dari Bapak 6 tahun buka gitu ya, 6 tahun buka, lalu sampai akhirnya bisa viral, itu di tahun keberapa Pak bisa viral Pak waktu itu Pak? Tahun
2019. 2019 itu, jadi 2019 itu sudah mulai viral, Pak ya? Akhir 2019, bulan Desember, ya itu 2020 sebenarnya. Bulan Desember. Wow, jadi pada waktu mau COVID ya malahnya, Pak ya? Iya, 3 bulan nanti udah COVID. Oke, 2019 akhir Desember mulai viral gitu ya. Jadi Januari, Februari, Maret itu malah banyak mitra yang masuk berarti ya Pak waktu itu Pak ya? Iya, saya sampai setiap hari pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi. Yes. Pas lagi COVID masuk ke Indonesia, saya lagi di roadshow, saya lagi di Kalimantan. Oh, pas COVID malah Bapak lagi di Kalimantan, lagi roadshow waktu itu? Iya. Wow. Keren. Dan saat ini pun kita mau masih fokus, ada target kita 12 negara di Asia. Link kita semua udah siap. Jaringan-jaringan semua udah siap, tapi kita keluar masuknya susah. Mau masuk Vietnam harus isolasi mandiri 1 bulan, sistem penjara gitu. Di Malaysia 1 bulanan, ya di mana-mana geraknya agak susah. Untuk luar negeri kita lagi tunggu. Ya mudah-mudahan bisa, tapi harus coba. Nanti habis COVID selesai bisa buka ini langsung. Jos ya Pak ya, langsung berkembang pesat nih Pak ya. Wow, keren. Insya Allah. Ya. Pak, penasaran Pak ini ya Pak Mustafa ya. Pak Mustafa buka kebab ini dalam tempo 6 tahun gitu ya. And then dalam mungkin tahun terakhir, berarti 5 tahun ke 6 tahun itu Pak Mustafa bisa viral gitu ya, dan sampai bisa menyebabkan banyak sekali kemitraan baru gitu ya yang bermunculan. Itu apa Pak yang dilakukan kok sampai bisa seperti itu Pak Mustafa? Iya, sebenarnya saya jualan makanannya beda dan unik sendiri. Bukan saya bilang nomor 1 di Indonesia atau nomor 1 di dunia, tapi yang saya jualan kebab ini orang Indonesia lidahnya sudah cocok banget. Saya yakin jualan produk saya. Saya yakin kenapa produk ini saya gak ada outlet di seluruh Indonesia. Kenapa? Harga murah, rasa oke. Ya saya fokus itu. Sebelum viral pun saya udah pernah kasih kemitraan 1 outlet, 2 outlet, mereka tutup, ada yang buka 2 outlet, 3 outlet, gitu-gitu. Sistemnya kecil banget. Ternyata 5 tahun saya jualan di gerobak, saya latihan untuk pas lagi viralnya. Saya sekarang baru tahu. Karena emang saya baru jualan 2 tahun, saya udah pernah kasih kemitraan 1 outlet, nanti 1 tahun nanti ini udah kasih 2 outlet gitu-gitu. Tapi sistemnya selalu gagal dan gak kembang. Karena rasa yang enak tapi gak punya marketing atau gak punya dasar di sosial media. Karena itu saya jualan kebab sebelum viral agak berat. Hanya outlet saya doang rame, tapi mitra-mitra gak rame. Karena mereka mikir merek apa, siapa, dari mana, gak tahu. Karena itu penjualan di mitra-mitra saya yang lama kurang rame. Ya, ternyata saya waktu itu latihan. Iya, seperti itu. Ya, pas lagi viral, sampai semua orang kaget. Awas-awas, Abi ini mau tipuin orang, mau kabur ke Turki, sampai ada bilang gitu. Ya, tapi kita niatnya lurus dan kita kembangin usaha Pak. Yes. Oke. Jadi gagalnya tadi itu salah satunya gara-gara ini ya Pak ya. Maksudnya sistemnya masih belum siap gitu ya. Bukan Pak sistemnya ya? Pak. Orang nggak tahu kita Pak. Sekarang saya tanya. Orang nggak tahu kita. Oke. Iya. Sekarang saya tanya. Ada nggak merek-merek jualan makanan atau minuman rasanya gak enak tapi rame? Gojek, Grab, antri di depannya. Ada nggak? Banyak Pak. Ada. Banyak ada, Pak. Kenapa mereka antri begitu? Ya sistem marketing dan iklan. Kayak ini kisahnya kayak rokok Marlboro. Perusahaan Marlboro tahun-tahun yang pas awalnya pabriknya udah mau bangkrut dan punya pabrik sewa 1 pesawat. Pesawat itu terbangin dari kota New York atasnya malam hari. Bungkus-bungkus rokoknya lempar dari pesawat ke New York. Pagi hari orang New York bangun, lihat bungkus Marlboro ada di mana-mana. Akhirnya minggu itu pesanannya perusahaan Marlboro itu udah gak bisa layani. Segitu banyak pesanan.
Ya, seperti ini. Jadi logika domba. Kalau kita tarik satunya, yang lainnya ikut. Tapi harus banyak nama kita muncul di mana-mana. Bukan hanya kita jualan rasa enak dan harga murah, bisa itu ramai dan usahanya bisa besar. Ya kalau masalah hakikatnya sih, hakikatnya bisa bilang itu dari Allah gitu. Tapi ada syariahnya. Syariahnya itu strategi sosial media kita, marketing kita, cara-cara iklan kita, bangunan usaha kita. Ya, seperti itu jadi usaha ini udah besar. Yes. Ini satu kata-kata yang menarik ya guys dari Pak Mustafa ya. Meskipun tadi ada satu ridho dari Allah gitu ya, maksudnya berkat dari Tuhan yang Pak Mustafa sampaikan gitu ya. Tapi tetap ada namanya syariahnya. Syariah itu maksudnya juga kita mikir bagaimana strateginya supaya bisa rame gitu ya. Jadi nggak hanya ngandalin berkat aja gitu guys. Tapi gimana strateginya tuh bisa rame. Itu keren juga nih. Satu insight yang menarik nih. Banyak orang bilang kalau kita butuh apa-apa kita doa aja, tapi mereka nggak berusaha. Agama apapun, bukan hanya orang Muslim atau Kristen. Agama apapun, kalau kamu berdoa harus kamu berusaha. Kalau kamu doa terus dan dari rumah gak keluar, siapa kasih makan? Kita harus berusaha. Harus kita kejar rezeki kita. Benar. Saya sampai datang ke Indonesia dari Turki. Saya sekarang lihat dari peta dunia, Turki itu di ujung dunia apa? Ini benar-benar nyasar. Iya. Bapak datang ke Indonesia tahun berapa, Pak Mustafa? Kalau gak salah 2010, Pak. 2010, and then waktu itu belum bisa ngomong bahasa Indonesia Pak ya waktu itu, atau satu bisa? Kata pun nggak tahu. 2010 nggak tahu sama sekali ngomong bahasa Indonesia Pak ya? Iya, saya bawa translate di sini, pakai translate, marah mereka tipuin saya dan kabur. Akhirnya saya nol di Indonesia, di Jakarta saya nol, dan di dalam kalau nggak salah kurang lebih 13 saya bahasa Indonesia udah belajar. Tapi 2013 akhirnya belajar. Ya, saya bukan dari basic keluarga kaya, bukan dari pendidikan tinggi banget. Saya datang ke Indonesia kondisi nol, Pak. Nol banget, nol. Saya sampai gak punya rumah, saya pernah tidur di Pasar Monas. Saya 3 bulan, 4 bulan tidur di Pasar Sayur, Pak. Pernah jualan di jembatan, pernah jualan di Pasar Kaget, pernah jualan di Monas, Pol PP kejar. Ya, tapi saya sungguh, alhamdulillah. Iya. Jadi 2010 ke sini masuk ke Indonesia malah ketipu ya Pak sama translator ya? Iya Pak. Wah, sebelum itu saya 5 tahun di Cina. Waktu di Cina juga terakhir keluar kena tipu, duit hilang dari hotel. Gitu. Kita restart di sini. Oke. Buat teman-teman ya guys yang jadi profesinya translator gitu ya, mungkin gitu ya, jangan malu-maluin kita orang Indonesia ya guys. Bukan jadi, orang Indonesia yang tipuin Pak. Bukan orang Indonesia, bukan. Oke ya, translator lah, yang translator gitu ya Pak Abi ya, Pak Mustafa ya. Kita harus kerja yang jujur guys ya, biar berkatnya kayak Pak Mustafa nanti ya, dalam berapa tahun langsung bisa ratusan outlet nih. Oke. Menarik Pak. Coba tadi kita mundur dikit ke Pak Mustafa. Tadi kan Pak Mustafa sempat ngomong ada strategi gitu ya secara syariah gitu ya, yang dilakukan bagaimana kita berusaha supaya akhirnya bisnisnya kita bisa viral. Atau bisnis Pak Mustafa kebab Istanbulnya bisa viral. Apa Pak yang dilakukan sampai akhirnya bisa boom gitu ya? Yang mungkin strategi-strategi yang mungkin Pak Mustafa lakukan dan akhirnya bisa viral tuh Pak Mustafa. Boleh nggak Pak di-sharing di sini Pak? Saya begini, saya biasa strategi jualan saya. Kalau produk saya gak enak, jangan bayar. Dan saya waktu masih sebelum viral, pernah orang pesan pakai Gojek, dia komplain rasanya gak enak. Saya jualan di Mangga Besar, saya antarin makanannya sampai Kemueran. Hari besoknya saya antarin sampai rumahnya dia. Kebab itu, dan saya bilang ini gak usah bayar. Karena customer yang mahal. Kalau kita satu kali jualan dan tembak pasar, ya mungkin bisa. Tapi kita jualan makanan dan setiap hari. Usaha kita invest untuk ke depan kita. Saya layanin customer harus bagus. Itu orang bodoh pun, orang gila pun, atau orang gak punya pendidik pun, untuk saya logam mulia.
dan orangnya itu harus lebih mulia dari saya, dan saya harus layanin customer saya full sopan santun dan bagus, dan kita minta tolong sama mereka untuk nawarin ke customer mereka, karena jualan di pinggir gerobak, nggak punya modal dan nggak punya investasi apa-apa di sosial media, belum tentu ada biaya iklan untuk duitnya ya, tapi saya minta customer saya tolong kasih tahu tetangganya atau apa ya, begitu saya jualan 5 tahun udah banyak. Ya. Yang paling dasarnya sih itu. Tapi saat ini kita punya tim sosial media atau punya biaya iklan bulanan, tahunan gitu, itu beda lagi. Ya. Jadi dasar awalnya itu Pak Abi benar-benar jaga ya, Pak Mustafa benar-benar jaga ya. Jaga maksudnya dalam artian kalau sampai customer itu tidak happy gitu ya, langsung diganti makanan tanpa bayar. Harus. Itu ya, harus. Itu yang benar-benar dilakukan ya. Oke. Sekarang pun jadi, begitu. Sekarang pun juga begitu ya Pak Mustafa ya. Iya. Oke. Tapi apa pernah Pak dalam artian gini, mungkin ada customer yang nakal gitu ya, terus dia beli banyak, and then dia ngomong nggak enak gitu, dan Pak Abi ganti. Ada nggak kejadian seperti itu Pak Abi? Pernah terjadi waktu saya di Jogja. Pernah ada satu customer, dia bilang komplain gitu. Pas hari itu juga saya di situ, dia masukin Facebook sampai tulis artikel gitu, niat banget untuk penjahatan gitu, jadikan gitu. Akhirnya kita juga sampai orang ya, ini tidak nyata. Kalau nyata saya siap saya tanggung jawab. Tapi komplainan ini kalau tidak nyata, ya kita juga punya hak hukum. Kalau nyata, saya 100% wajib tanggung jawab. Jadi waktu itu ada Pak. Kadang-kadang ada, sering. Hampir setiap bulan ada kasus-kasus seperti ini ada. Ya, tapi harus kita lihat ke depannya Pak. Kalau orang niat jahat selalu ada. Jadi Pak Mustafa di apa ya? Dia buat satu tulisan di Facebook itu jelek-jelekin, maksudnya untuk produknya Pak Mustafa gitu ya? Iya, benar. Oke. Tapi kita bilang ini jelekin nama, ini bisa kita tuntutin, dan kalau ini nyata saya tanggung jawab. Tapi kita ngomong sama dia juga aku, karena saya kecewa saya bikin begitu, dia bilang gitu. Ya. Gimana jadi lagi? Dia bukan niat jatuhin ya Pak, cuma memang dia lagi istilahnya dia komplain curcol gitu ya Pak ya, maksudnya komplain apa ya di sosmed lah istilahnya gitu ya. Untuk Pak. Oke. Ya. Tapi setelah diomong gitu banyak yang selesai ya Pak ya, atau gimana? Iya, harus kita waktu ada masalah kita harus menuju arah masalah, bukan kabur dari masalah. Saya selalu gitu, kalau ada masalah saya harus urusin, bukan saya cuekin. Banyak Pak, bukan 1-2 aja, banyak banget. Tapi kita layani semuanya, dan orang-orang udah tahu garis kita segimana. Kita insya Allah niatnya lurus, dan oke sih. Gak ada penyakit. Gak ada penyakit. Kadang-kadang ada bau aroma gak bagus, tapi gak ada penyakit. Iya. Oke. Menarik nih guys ya. Jadi kalau ada masalah ya, ini clue-nya dari Pak Mustafa ya guys. Kalian pengusaha ada masalah, jangan lari dari masalah guys ya. Hadapi masalahnya biar selesai ya, supaya dapat juga berkat yang berkelimpahan guys. Kalau kalian lari dari masalah, ya nggak tambah maju gitu ya, malah besok-besok dapat masalah yang sama. Itu satu hal yang perlu diingat gitu ya. Nah, Pak Mustafa, nyambung sedikit Pak. Tadi Pak Mustafa juga cerita bahwa viralnya Pak Mustafa kondisinya di bulan Desember ya Pak, 2020 ya. Januari, Februari, Maret, waktu sebelum COVID tambah gencar. Betul. Lalu waktu COVID pun masih jalan terus ya Pak kondisinya Pak ya. Nah, iya Pak, betul. Apa namanya? Itu Pak, seandainya kondisi viral tuh Pak ya, dan benar-benar bisnisnya bombastis, bisnisnya bombastis naik cepat sekali, itu bagaimana Pak dengan kondisi tim yang ada di dalam perusahaannya? Apa enggak kaget ya Pak ya dengan kondisi perusahaan yang langsung bisa berkembang secara pesat gitu Pak Mustafa? Kalau masalah pegawai tim
Ya perusahaan kecil otomatis punya pegawai dan mereka punya tugas-tugas banyak. Tapi kita gimana bisa dapat pegawai ini benar-benar dia merasa ini usahanya dia sendiri. Kalau enggak, mereka ajarin ke profesional ke kita. Saya banyak Pak dapat dari loker-loker dapat pegawai-pegawai itu mereka punya lisensi banyak, pengalaman banyak, kasih kita gaji besar-besar. Dan mereka kapan kecewa mereka ajarin kita sebenarnya cara profesional begitu. Ya saya tanya balik ke dia, kalau kamu profesional dan ini bisa beruntungkan ke kamu, kenapa kamu lebih sukses daripada saya? Kalau enggak, ya udah harus kamu ikut peraturan kitanya. Karena pegawai ini paling penyakit Pak. Di usaha, saya punya anak istri dan saya punya pegawai, itu urusannya gak jauh beda sama anak istri saya. Iya, tapi kita gimana bisa pegawai ini jangan sampai kita kasih kesempatan di tangan dia untuk jadi dia dapat kesempatan untuk kejahatan. Karena kadang-kadang sistem kitanya kurang bagus, dia curang atau kantongin duit itu karena dia dapat kesempatan, bukan dia sebenarnya orang jahat, tapi dia dapat kesempatan. Dan ini juga ya salah kita. Dosanya pun dosa kita sendiri Pak, bukan pegawai. Karena dari kesalahan saya dia bisa dapat yolan seperti itu. Ya harus bikin sistem yang PKWT-nya, jangan pegawainya itu kasih job test terlalu banyak di luar PKWT. Kalau kasih job test terlalu banyak itu anak singa jadiin singa, nanti makan kita. Dan jangan kasih kesempatan apa-apa, dan usaha pas mau maju yang kasih saran dan mau bikin baikan orang banyak. Kita harus pilih yang benarnya siapa. Ini tim paling besar masalahnya Pak. Kalau waktu usaha kecil kan saya sendiri cuci piring saya, dorong gerobak, belanja di sayur. Sekarang tapi ada orang gudangnya, orang supervisornya, manajer restorannya, banyak macam tim. Semua agak harus kayak saya ya kan. Karena itu kita harus hati-hati. Bikin timnya harus hati-hati. Oke. Jadi memang kalau tambah besar gitu memang masalahnya tambah pusing juga ya Pak Mustafa ya. Ya orang Indonesia kan bilang semakin tinggi anginnya lebih kencang. Itu benar Pak. Yes. Benar. Yang penting tapi kita niatnya nggak buruk ya. Kalau kita niatnya buruk, angin ini pasti bawa kita. Tapi kita insya Allah nggak. Yes. Ada nggak Pak cerita yang menarik Pak dalam kondisi waktu membangun perusahaan dan tadi Pak Mustafa sempat sampaikan anginnya tambah kencang tuh, tambah tinggi gitu kan. Pak Mustafa ibaratnya waktu diviralkan kan tambah lama kan akhirnya usahanya kan tambah maju gitu ya. Dan otomatis kan mungkin ada kejadian yang menarik nih, mungkin yang bisa di-sharing Pak. Ada nggak Pak kira-kira Pak terkait dengan mungkin tantangan di dalam membangun bisnisnya? Karena kesalahan saya, pegawai saya, anak buah sayangnya saya kantongin duit, ya itu bikin sakit hati contoh. Oh sempat ada juga ya Pak Mustafa ya? Sempat. Oke. Ya tapi maksudnya kok kita kasih hukuman ke dia, bukan kita keluarin dia dari kerjaan selalu. Karena ini kasus seperti ini beberapa kali terjadi. Kadang-kadang kita nggak bisa toleransiin, tapi kita tidak benci ke dianya. Tetap hubungan kita jalan. Karena mereka bikin kejahatan seperti itu gara-gara kesalahan kita Pak. Gimana pun kalau dia punya salah 50%, 50%-nya juga saya. Seperti itu. Banyak Pak, kasus-kasus gitu banyak. Oke, jadi mereka cheating gitu Pak ya, mereka curang gitu Pak ya. Curang. Kondisinya ya. Curang ya. Oke. Ini menarik guys ya. Jadi satu insight yang cukup keren ya. Kalau teman-teman mungkin sebagai pengusaha rata-rata nyampaikannya kalau tim atau karyawan salah ya salah mereka. Ini Pak Mustafa dapat satu insight yang menarik dari Pak Mustafa ya, bahwa kalau karyawan salah itu 50% kita yang salah, 50% mereka yang salah. Kadang-kadang justru kita yang salahnya lebih besar Pak, karena dari peraturan agama pun
Satu orang bikin dosa apa-apa dari asbab kita, itu dosanya kita yang ambil, Pak. Seperti itu. Di bisnis pun begitu. Ya, orang bikin penjahatan, contoh kita komporin orang, suruh bunuh orang lain. Ya, dia kalau udah kasih tahu ke polisi kita yang komporin, kita pun kena, ya kan? Yes. Seperti itu. Kalau ada kesalahan itu munculnya kalau dari kita, ya berarti kita pun salah. Iya. Jadi nggak bisa kita hanya nyalakan orang gitu ya, Pak Mustafa ya. Jadi kita harus berpikir dulu gitu ya. Ya, kalau kita orang yang sempurna dan kita gak punya salah, ya yang lain orang aja. Ya, menurut saya sih tapi gak ada orang sempurna juga. Nggak ada orang sempurna, benar Pak Mustafa. Setiap orang pasti punya salah gitu ya. Iya. Menarik. Oke. Ini ada nih tanggapan dari ini akun NYK Koaria ya. Mantap Abi, sukses selalu buat Abi ya. Terima kasih. Ini penggemarnya Abi ini banyak nih ya. Abi Mustafa ini banyak nih penggemarnya. Oke, Pak Mustafa. Tadi nyambung tadi dari kondisi tim Pak Mustafa gitu ya. Berarti sampai sekarang total timnya ada berapa orang berarti Pak Mustafa untuk mengisi tim head office tadi ya, atau tim apa HO ya gitu ya? Office. Yes. Kalau office sih ada kurang lebih 10-15 orang, dan sistem 10-15 orang. Responnya ada kurang lebih 25-30 orang. 30 orang. Itu sudah cukup untuk nanganin kurang lebih berarti untuk 350-an mitra ya, Pak ya? Iya. Wow. Iya, mitra sih biasa saya yang layanin, Pak. 24 jam HP saya aktif dan saya yang layanin keluhan-keluhan semuanya. Bukan tim, tapi tim lebih fokus ya. Kalau saya perlu ada bantuan apa-apa, tim lebih fokus gituan. Kalau layanan mitra sih tetap saya. Wih, jadi 300-an mitra Pak Mustafa sendiri yang layanin. Saya banyak, Pak. Malam-malam jam 10, jam 11 ada video call ke saya. Wow, keren. Ini istirahatnya jam berapa, Pak? Kalau 24 jam aktif, Pak? Iya, gitu. Capek, Pak. Jadi belum di-deliver langsung ke tim gitu, Pak. Masih Mas Mustafa ya, berarti ya? Masih kondisi masih kembang, Pak. Karena kembangin jaringan beda, kembangin tim beda. Yes. Tim ini paling bahaya, Pak. Bisa jatuhin kita, bisa naikin kita juga. Karena itu saya harus teliti. Yes, benar. Pak Mustafa sempat sampaikan ya, job desk-nya harus dibagi satu-satu supaya tadi kata satu kata supaya anak singa nggak jadi singa gitu ya, bisa makan kita gitu kata Pak Mustafa ya. Iya, Pak. Tapi banyak, ada Pak. Satu. Oke. Banyak yang seperti itu ya, Abi ya, Pak Mustafa ya. Banyak. Siap. Pak, tadi ada satu statement, Pak. Tadi kalau nggak salah Pak Mustafa sempat sampaikan bahwa kita memperlakukan tim kita itu seperti anak dan istri. Itu maksudnya seperti apa, Pak Mustafa? Ya, mereka punya urusan apapun kita kena 100%. Dia sakit, pulang kampung, lagi perasaannya gak bagus, lagi sakit hati, atau orang bilang lagi galau, itu saya kena semuanya, Pak. Apa bedanya sama anak istri saya? Iya sih. Kalau kita dikit cuekin, dianya gak senang. Ya, sama persis istri ini. Kalau dicuekin, mereka juga nggak senang. Kita harus sayang gitu ya, Pak Mustafa ya. Iya gitu. Ya. Tapi apa, Pak? Mungkin yang dilakukan Pak Mustafa supaya timnya bisa happy dalam bekerja, atau timnya bisa supportful dari apa yang dilakukan Pak Mustafa? Apa treatmentnya yang bisa Pak Mustafa lakukan, Pak? Saya biasa hubungan sama anak buah kayak teman dan teman, bukan teman sama bos, teman sama teman. Kita ngobrol bareng-bareng, karena kita perlu jalan-jalan atau berlebihan, liburan gitu, bareng-bareng. Saya semuanya oke. Jadi saya gak merasa anak buah ini di bawah saya, anak buah ini di atas saya. Yes. Ya, tapi dengan itu, cara silakan Pak, mohon maaf. Ya, karena kita begitu, hubungan kita sih baik-baik. Jangan sampai tapi ada yang dapat kesempatan aja. Yes.
Pak, tapi mohon maaf Pak, ini kalau seandainya nih, pengen tahu juga nih dari Pak Mustafa, kalau seandainya kita memperlakukan tim kita seperti teman nih Pak, apa ada nggak Pak timnya yang mungkin mohon maaf akhirnya kelewat batas gitu ya, jadi dia nggak bisa dia nggak bisa membedakan antara berhubungan dengan pimpinan atau berhubungan dengan teman gitu, mungkin akhirnya kurang sopan gitu ya, itu pernah nggak Pak mengalami seperti itu Pak Mustafa? Kalau kita kurang sopan sama dia, pasti dia juga gak sopan sama kita. Tapi saya pengalaman dari sifat orang Indonesia ini, sopan santunnya sebenarnya tinggi Pak. Mereka biasa ambil contoh-contoh sama negara-negara Barat, tapi belum tentu negara Barat itu adabnya sebagus Indonesia. Orang Indonesia ini sopan santunnya bagus. Saya waktu di Jawa, lagi di salah satu rumah kampung, saya lagi duduk minum teh di situ di depan rumah. Kerbau pun gak mau lewat di depan kita Pak. Di negara ini kerbau pun gak mau lewat di depan kita. Kita yang punya kerbaunya kita tanya, Pak kenapa gak mau lewat? Dia bilang kerbaunya malu, ada tamu, dia gituin. Karena adab Indonesia ini menurut saya sih top. Ya kita yang penting jaga batas saja, dan orang Indonesia ini suka ketawa, suka lucu-lucu, dan gampang gaul. Kalau kita punya batasan dan kita masih bisa jaga sopan santun untuk bikin bercanda sama mereka, mereka pun sikapnya begitu sama kita Pak. Ya. Jadi nggak perlu takut untuk misalnya mereka itu kelewat batas gitu, nggak perlu takut gitu ya Pak Mustafa ya? Jarang banget Pak. Iya, jarang banget ya Mustafa ya. Apalagi mereka lihat saya owner gitu ya kan, mereka tambah sopan gitu. Saya sudah pernah pengalaman. Mantap. Oke. Tadi penasaran Pak Mustafa menyampaikan bahwa salah satu kelebihan Indonesia adalah sopan santunnya tadi gitu Pak Mustafa ya. Dan gampang gaul. Dan gampang gaul gitu ya. Jadi dari negara-negara lain mungkin yang paling oke malah negara Indonesia gitu ya Pak Mustafa ya. Iya, saya di Asia paling suka Indonesia. Paling suka Indonesia ya. Apakah itu Pak yang akhirnya mengakibatkan Pak Mustafa hijrah ke Indonesia ya Pak ya? Atau ada alasan yang lain? saya sebelum datang ke Indonesia, saya nggak tahu negara Indonesia di peta posisi apa. Tapi pas saya lagi di Cina, satu orang mau pesan barang, dan barang itu di pusatnya juga di Indonesia. Saya karena itu datang ke sini. Saya nggak tahu sikap-sikap kultur orang Indonesia. Saya sambil hidup di negara ini, saya belajar. Oke. Nice. Jadi saya pikir Pak Abi sudah setting gitu ya, mau ke sini gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Sebelumnya gak ada tujuan, karena saya datang ke Indonesia dari Cina. Cina saya ke Indo. Oke, sip. Oke, next untuk ke depan Pak Mustafa, plan untuk ke depan untuk bisnis apa Pak yang akan dilakukan Pak terkait dengan pengembangan usaha? Selain tadi buka di 15 negara ya Pak Mustafa ya. Ya, selain itu saya mau keluarin kemitraan baru. Beda sama kebab. Di bidang kuliner emang target kita setiap tahun keluarin sistem kemitraan baru dan produk-produk baru. Tapi selain itu juga saya hobi banget petani dan peternak. Ya kalau ada kesempatan pengen banget mau coba usaha seperti itu juga. Tapi sekarang masih belum. Jadi lebih ke arah ngembangin kemitraan ya Pak ya untuk beberapa tahun ke depan ya. Iya Pak. Oke. Ini kalau di di Indonesia ini kan Pak Mustafa, kalau kebab ini kan salah satu yang terkenal kan kebab Turki ya Pak, kebab Turki Baba Raffi kalau nggak salah ya. Iya, betul. Apa ada kenal juga dengan Pak Hendy Setiono Pak? Saya belum kenal sama dia, saya follow dia juga follow saya, sekitar itu aja. Tapi saya tahu perusahaan dia. Oke. Nggak ada keinginan untuk berafiliasi atau apa mungkin, karena kan mungkin satu bidang yang bisa saling mengembangkan gitu ya, atau gimana mungkin dari Pak Mustafa? Ya, kalau ada kesempatan kenapa enggak? Yang penting saling beruntungkan karena bisnis.
Iya, iya. Iya, 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 iya. Karena kondisinya ini ya, bisa saling support kali gitu ya, Pak ya. Sama sekali nggak masalah, Pak. Jadi ini kondisinya Pak Mustafa ini mungkin tahun-tahun depan bisa rencana untuk buka kemitraan di 15 negara gitu ya. Iya. Sekarang sudah buka di Malaysia, Pak? Atau belum, Pak Belum, Mustafa? belum. Keluar negeri masih Belum, ya? belum, Pak. Oke. Tapi 15 negara itu Pak Mustafa sudah memang siapin plannya ke sana gitu ya? 12 negara. 12 negara 12 saya negara. Sistem kerjanya udah siapin dan jaringan-jaringan kita mau buka di mana, kerja sama dengan siapa, kita udah siapin semua, tapi kita transportasi ini agak repot. Karena itu kita tahan dulu. Yes. Itu berarti dari koneksi Pak Mustafa yang lama atau malah baru yang karena viral itu? Baru sama tim. Kita bikin koneksi ini. Oke. Jadi sama tim baru akhirnya ketemu dengan koneksi ini. Iya. Oke. Keren. Ini buat teman-teman yang penasaran ya guys untuk check-in kebab Istanbul gitu ya. Mungkin biar tahu ya sistem kemitraan seperti apa. Siapa tahu bisa buka cabang atau buka kemitraan di 55 provinsi katanya Pak Mustafa ya. Sudah 55 provinsi nih. Iya, Pak. Iya. Berarti sekarang kalau di Jakarta sendiri sudah ada berapa banyak Pak untuk 100-an. Kurang lebih 100-an. Oke, berarti tersenter banyaknya di Jakarta memang ya Pak ya? Iya emang, Jabodetabek ini ada kurang lebih 100 outlet, sisanya pecah. Paling banyak yang kedua di Jawa. Oh, di Jawa paling banyak. Oke, jadi memang kondisinya yang daerah Jawa ini kedua paling banyak ya Pak Mustafa ya? Iya Pak. Sama Makassar juga. Makassar ada kurang lebih 10 outlet juga, ya tapi 10 outlet juga. Totalnya sih di Jawa paling banyak. Oke. Gitu kalau teman-teman misalnya mau kemitraan gitu, maksudnya treatmentnya gimana Pak Mustafa? Misalnya kalau ada teman-teman audiens yang kemitraan nih. Iya, kemitraannya harganya 25 juta, sudah dapat gerobak, peralatan dan bahan baku semuanya, tinggal jualan. Hanya siapin titik jualan dan pegawainya aja. Dan sistem kerjanya kita gak ada royalti, perpanjang kontrak gak kena biaya apa-apa. Kita jual bahan dan dari bahan itu kita ambil untungan. Bahan bumbu kita hanya ambil untung dari situ dan training semua di tempat kita, ada video-video tutorial juga, dari sosial media kita support juga, seperti itu. Jadi cuma 25 juta ya Pak Mustafa ya? Iya. 25 juta, and then dari sana nanti tinggal ini ya, siapin titik ini ya, jualnya. Dikasih semua alat-alatnya semua, tinggal jual gitu ya Pak Mustafa ya? Betul Pak, betul. Wow. Sistemnya sih gampang. Itu kalau dari mitra gitu gimana Pak? Maksudnya kalau buka sampai dia bisa benar-benar jalan gitu ya, Pak Mustafa bisa, maksudnya dari tim Pak Mustafa bisa pastikan bahwa mereka buka itu pasti jalan, atau masih ada kemungkinan waktu mereka buka itu mungkin kurang laku atau gimana gitu kira-kira? Ya, kadang-kadang ada seperti itu, tapi kita pilih, kita ada supervisornya juga untuk cek outlet-outlet dan standarisasi rasa juga. Kadang-kadang outlet-outlet kita ada yang tidak jalan, nggak jalan normal. Kita lihat keluhannya. Yang pertama, outlet itu kalau nggak jalan, yang pertama masalah standarisasi rasa. Yang kedua, dia layanin customer-nya, cara layanin customer sopan santun atau cuekin. Yang ketiga, posisi outlet. Ini tapi posisi outlet 50%. Gak seperti standarisasi rasa. Kalau standarisasi rasa gak ada, itu pasti berantakan. Kalau outlet ini lokasinya, outlet tempat yang ramai, itu bisa jadi dia lebih cepat ramai. Tapi ada mitra saya, tempat dia sepi, dia bikin iklan banyak dari Instagram atau Facebook, dia malah ramai. Outlet ini 50%. Tapi yang penting sih itu, standarisasi rasa, layani customer, dan kebersihan.
Jadi paling Kalau penting dia itu ya. tidak jaga, ya kalau dia tidak jaga, outletnya juga nggak bisa jalan. Tapi kita selalu kasih arahan juga. Oke. Jadi si outlet boleh bebas untuk beriklan ya Pak Mustafa berarti ya kondisinya Bebas. ya. Karena kita sistem kemitraannya nggak seperti perusahaan-perusahaan besar kayak Kopi Kenangan atau Janji Jiwa. Ya. Mereka ada kan biaya-biaya sosial media bulanan. Ya. Biaya trainer, kita nggak ada biaya-biaya seperti itu. Ya. Karena itu, Jadi untuk sosial media kita punya tim desain, kita desainnya support, tapi mereka tinggal post atau iklan aja. Dan pengaruh 100%. Mitra saya aktif di sosial media dan mitra saya gak aktif di sosial media, itu omsetnya bisa pengaruh 100%, Pak. Oke. Nice. Jadi bebasin ya Pak. Soalnya jarang-jarang nih Pak ada kemitraan tuh yang bebasin untuk kita ini ya. Apa namanya iklan sendiri. Biasanya mereka tercenter gitu ya, tersentral di pusat biasanya gitu. Iya, tapi saya keluarin sistem kemitraannya minim banget, dasar banget. Minim ya, benar. Iya. Kalau perusahaan kemitraan kasih kemitraan dan support sosial media ya, mereka yang olah itu di atas 50 juta, di atas 100 juta Pak. Benar. Iya. Benar Pak, benar. Kalau saya juga kasih di atas 100 juta kemitraan, udah dia nggak usah kerjain apa-apa. Kalau perlu saya foto di outletnya dia, saya foto. Ya tapi kita kemitraannya murah banget. Iya benar. Biaya kita kasih kemitraan 25 juta, di sana untuk ada contoh 50%. Ada satu mitra kita di Papua, dia setiap bulan perlu iklan atau kita perlu sering-sering ke situ ya, biayanya aja pulang pergi udah habis duluan. Yes, kita kemitraannya murah Pak. Kalau kasih kemitraan mahal sih, sosial media jadi satu lebih bagus. Ya. Dan kirim trainer bulanan biar standarisasi rasa juga bagus. Tapi itu harus ada biaya bulanannya ya kan? Wow. Ini Bapak punya klien sampai di Papua ya Pak ya? Terus Papua dengan outlet ini lagi belum ada? Lagi mau buka Papua. Ini lagi mau buka Papua. Oke. Terjauh di mana Pak? Outlet yang terjauh Pak? Batam, Makassar, Medan, Batam. Kalimantan. Oke. Sulawesi. Dan itu setiap beberapa saat tetap akan kunjungan ke sana ya Pak Mustafa ya? Ya kondisi COVID kita nggak bisa gerak. Tapi kalau nggak COVID kita bikin roadshow. Beberapa bulan sekali bikin roadshow dan silaturahmi outlet. Oke. Jadi memang perusahaan kemitraan mereka kasih 100 juta, 200 juta kemitraan, belum tentu owner dia datang. Mitra saya kasih 25 juta, saya berapa kali ke sana. ini keren nih. Ownernya sendiri 25 juta berangkat nih ya Pak Mustafa ya. Kapan lagi nih ketemu langsung sama ownernya nih. Kemitraannya nggak mahal, ownernya turun nih, keren guys. Iya Pak. Iya. Wow. Next kalau seandainya silakan Pak. Di sosial media, Instagram, TikTok, YouTube saya punya akun semuanya. Ada pengikut kita komen, saya balas, masa sih ini Abi? Emang nggak ada dia kerjaannya, udah gede gini kerjaan dia. Mereka bilang gitu, mereka nggak percaya, saya yang balas Pak. Buat teman-teman ya yang di sosial media ya, kalau di chatting ya, kalau yang balas itu masih Abi nih. Gak selalu saya, tapi selalu ya. Saya. Oke. Menarik nih. Ini Abi ini benar-benar pekerja keras guys ya. Sampai ngenanganin keluhan pelanggan ditangani sendiri ya. Balas sosial media juga tangan sendiri ya. Buka outlet guys, datang sendiri. Keren banget ya. Keren banget. Benar-benar perjuangan yang perlu dicermatin ya guys ya. Jadi kalau jadi pengusaha itu nggak bisa nerima enaknya aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman dengerin ceritanya dari awal ya, Pak Mustafa ceritain bahwa beliau sempat tidur di Pasar Senen gitu ya. Sempat tidur di Pasar Ancol ya. Sempat merantau ya di Monas ya. Jualan macam-macam di bawah jembatan ya, sampai akhirnya bisa sukses ini guys ya.
Dan itu satu perjuangan yang luar biasa, yang teman-teman kalau jadi pengusaha nggak bisa ngeluh, woi omsetnya turun gitu ya, terus ngeluh gitu. Wah ini udah nggak zaman, harus terus berjuang nih. Kalau biasa ya. di negara saya juga dan di Indonesia juga penyakit untuk mau bisnis penyakitnya ini. Saya mau usaha tapi saya gak punya modal. Yes. Selalu keluhannya ini. Usaha saya modalnya kalau gak salah 200-300 ribu rupiah 5-6 tahun lalu. Itu juga bukan duit besar Pak. Mungkin duit sekarangnya paling gak 500 ribu. Usaha saya modalnya. Jangan sampai kita fokus modal usaha kita. Karena biasa orang fokus modal usaha. Kita perlu saat ini di kantong kita ada berapa? Apa kita jual HP atau kita jual motor? Kita bisa usaha sendiri apa? Kita harus mikirin itu. Sekarang juga saya juga bisa mikirin saya beli saham dari Ferrari ya, beli saham dari Mercedes ya. Tapi saya nggak sanggup. Apa yang saya mikirin? Kita harus mikirin besok kita bisa gerak seperti apa. Dan jangan mikir uang kita kecil ini tidak berharga. Karena perusahaan-perusahaan besar biasa, besar itu mereka biasa bangun dari nol. Dan banyak orang punya invest uangnya miliar karena triliun, tapi usaha kalau gagal pun gagal. Ya berarti tingkat keberhasilan dan kegagalan ini bukan dari modal usaha. Kita punya strategi, niat dan sungguh. Ya menurut saya sih seperti itu. Nice ya guys. Ini sudah pesan-pesan dari pengusaha yang super duper luar biasa nih dari Abi Mustafa nih ya. Jadi teman-teman kalau dengerin tuh ya, kalau yang ngomong nggak punya modal itu banyak nih soalnya Bi. Banyak yang saya ngomong juga nggak punya modal. Iya. Saya juga akun-akun sosial media kita mereka bilang, Abi gimana caranya kita juga sukses nggak punya modal bilangnya. Saya bilang sukses bukan gara-gara modal kok. Kalau gara-gara modal sukses saya pasti gagal Pak. Gak punya duit. Yes. Padahal Abi dari nol ya Abi ya. Nol Pak. Abi Mustafa dari nol ya. Iya. Dari nol. Yes. Penasaran Bi, modal pertama dapat dari mana Bi? Kalau sampai dari nol tuh. Yang saya modal berapa kali habis dan bikin modal lagi. Dari awal-awalnya saya punya celana sampai gak ada, saya pakai sarung jualan baju Monas di Monas. 2 kantong barangnya itu barangnya bukan barang saya, ada satu orang situ dia percaya sama saya, titip barangnya sudah jual, saya jual dia kasih 100, 150, 200, akhirnya saya punya 500 ribu, saya di ASMK belanja aksesoris India, taruh satu koran Pak, aksesoris India ada 12-10 gelang, ada cincin antin itu. Saya jualan itu, pas Sabtu Minggu kan rame. Saya Sabtu kali belanja, siang udah habis, jam 12 siang barang udah habis. Saya jalan kaki pergi ASMK dari Monas, belanja, malamnya saya jualan habis lagi. Hari Minggunya juga begitu. Akhirnya hari Seninnya saya punya lapak kurang lebih 1 meter gitu. Saya puterin ini. Saya puterin. Udah, kadang-kadang kan bagan turun naik. Saya lihat, saya jualan aksesoris India ini saya gak bisa kumpulin duit. Akhirnya saya jualan dari nol lagi. Punya teman punya dompet kulit. Saya jualan dompet kulitnya. Dompet kulit obral 25 yang palsu itu. Bohong itu. Saya pernah jualan itu juga Pak. Saya jualan itu kadang-kadang sepi. Tapi saya kan itu barang orang. Dia kasih saya harian. Dari penjualannya, dia kasih harian. Dari sono saya kumpulin duit. Akhirnya saya beli batu cincin. Pas lagi batu cincin booming. Nah, saya waktu itu awal-awalnya saya masih di Monas. Saya jualan batu cincin gitu. Beli di Jatinegara Rawabening. Beli cincinnya 10.000 jual 35.000. Alhamdulillah di sana dapat duit. Nanti di Mangga Besar di bawah jembatan rel kereta, di bawahnya ada kios-kios mini. Saya di sana sewa 1 kios. Sorry, bukan sewa. Ada teman usaha jok kulit motor. Usahanya juga gak terlalu besar. Dia izinin di depannya saya boleh gosok batu. Pakai mesin gerinda.
Saya gosok batu di situ. Nah, nanti puterin itu juga, pas batu udah turun, nah, duit gak ada lagi. Akhirnya paling kosong-kosongnya saya bangunin usaha kebab ini. Sampai gerobaknya saya pinjam, bayar 3 bulan nanti. Alhamdulillah. Oke. Ini jatuh bangunnya banyak, Pak. Iya. Tuh guys ya, dengerin tuh ya ceritanya Abi ya. Dari jualan apa namanya baju gitu ya, terus jualan aksesoris India ya, terus jualan apa lagi tadi batu ini cincin batu ya, cincin itu batu cincin, jualan dompet ya, terus jualan apa lagi tadi yang banyak, apa poles batu. Masih saya belum ceritain jualan di Monas bantal 10.000 yang suka taruh di mobil, saya pernah jualan itu juga. Iya. Menarik nih ya. Jadi buat teman-teman intinya guys ya. Iya, silakan. Kayak orang saya dari keluarga gak punya apa-apa. Dan saya pernah pengalaman kesusahan itu gimana. Saya pengen ke depan saya gak begitu. Dan saya pengen punya istri. Waktu itu saya masih belum nikah. Saya pengen punya istri, tapi punya anak-anak saya jangan pengalaman kesusahan itu, Pak. Karena saya bukan dari keluarga kaya. Harus kita berubahin. Karena itu saya harus berjuang, Pak. Kalau saya jatuh, gak ada yang bangunin saya. Benar. Karena itu harus berarti tunggu. Siap. Berarti istri orang Indonesia sini, Abi, atau orang Jawa. Orang Jawa. Oh, istri orang Jawa berarti ya. Berarti Abi di sini dulu, baru nikah di sini berarti ya. Saya setelah usaha kebab baru nikah. Berarti sekarang statusnya sudah Oke, sekarang statusnya sudah WNI berarti ya, Abi, atau masih warga negara Turki masih? Warga negara saya Turki. Oh, masih Turki, masih belum pindah ke Indonesia berarti ya? Belum. Masih siap. negaranya, negara awalnya. Siap. Kalau saya warga negaranya pindah, anak-anak kapan mau liburan ke Turki, Pak? Karena di sini saya aja betah, apalagi anak-anak saya lahir di sini. Iya. Hubungan sama Turki, Pak. Benar. Karena ada silaturahmi ke sana ya, Abi ya. Iya, Pak. Siap. Guys, banyak nih pasti insight-nya buat teman-teman ya hari ini ya. Ini dari modal ya, dari tim ya, dari kisah jatuh bangunnya Abi guys. Dan ini pasti satu hal yang kalau kita dengerin doang gitu ya ceritanya ya akan berulang, dan setiap pengusaha itu pasti kisah hidupnya berbeda-beda gitu ya. Tapi yang teman-teman boleh pelajarin, kisah mereka berjuangnya itu kurang lebih sama guys ya. Nggak ada namanya yang enak tiba-tiba gitu ya. Selalu enak itu didapatkan karena Anda berjuang ya. Modal nggak ada, gimana caranya cari modal? Nanti Abi jualan kaos, jualan dompet, jualan aksesoris India dan macam-macam. Akhirnya bisa usaha kebab pun nggak langsung jalan guys. Kebab 6 tahun, 5 tahun belum kelihatan hasil, masih punya gerobak. Baru di tahun kesekian ya, baru namanya Ridho Allah gitu ya, berkat baru muncul, boom ya, langsung 320, 350 cabang. Dan ini yang waktu 350 cabang, yakin dan percaya, kalau belum siap juga keteteran. Tapi Abi sudah mempersiapkan diri sampai akhirnya bisa buka ratusan cabang, dan sekarang targetnya malah buka ke 12 negara lain guys ya. Ini keren banget ya. So mungkin Abi terakhir, Abi sebelum kita akhirin, saya juga nggak kepingin juga menghabiskan waktunya Abi terlalu banyak, tapi hari ini insightful Abi, banyak kisah-kisah yang unik ya yang saya dapatkan dari Abi, dan ini benar-benar luar biasa dari Turki merantau dulu nyampe Cina, dari Cina nyampe ke Indonesia. Di sini bukan enak juga, nggak langsung enak, masih jualan, tidur di pasar Senen dan macam-macam gitu ya, sampai akhirnya bisa sekeren ini. Wah, ini benar-benar insight yang luar biasa si Abi ya. Mungkin Pak. Satu Abi penutup akhir gitu ya, mungkin ada nggak penutup akhir, pesan-pesan untuk teman-teman pengusaha gitu ya, dari seorang Abi, apa sih filosofi yang Abi miliki yang mungkin bisa dikasihkan kepada teman-teman supaya bisa menjadi pendamping untuk teman-teman pengusaha ini dalam bekerja? Apa kira-kira? Saya ada 2 saran penting banget untuk semua orang, untuk saya juga. Sering ada penawaran bisnis yang taruh modalnya dan cepat balik.
atau Yes. usahanya dikit doang, balik modal banyak, untungan besar, Hmm. uang-uang Hmm. online atau sistem-sistem bisnis online, jangan berharap gituan, karena cari Hmm. uang nggak segampang itu. Kalau segampang itu semua orang kaya. Jangan Yes. jadi mimpi-mimpi yang warna pink. Kita harus mikir matang. Yes. Yang Yes. keduanya, mau usaha, sekarang kamu sanggup dan kamu punya apa? Saat ini kamu bisa mulai usaha apa? Kamu pilih usaha itu. Jangan sampai kamu pilih usahanya, kamu satu keluarganya pun kamu gak punya duit itu. Jangan mimpi-mimpi pink. Kalau kita punya uang 100.000 dan kita lampu merah mau jualan air putih, ya berarti usaha kita itu. Atau kita mau jualan online, modal pakai 200-300 ribu, itu aja. Kita harus punya tujuan. Saya mau bisnis dan saya gak punya modal. Paling modal HP saya jual. Ya udah, itu berarti modal usaha saya. Gak lebih dari itu. Dan jangan ada ambil pinjaman, harus hati-hati. Karena biasa tempat ambil pinjaman uang juga, usaha kalau gagal kita tetap tanggung jawab bayar itu juga. Nanti untuk mau bayar pinjaman itu jual ginjalnya gak laku juga. Tuh, jangan sampai Abi ya. Jangan sampai. Ya, kita harus bikin matang. Yes. Oke, menarik ya guys. Jadi yang pertama ya dari Abi, jangan sampai Anda itu melakukan usaha gitu ya, yang mungkin Anda itu mikir terlalu jauh gitu ya. Lihat di depan mata ada apa. Gitu ya, lihat di depan mata ada apa, jalanin dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jalanin dengan sungguh-sungguh, lakukan satu persatu ya. Kalau bisa jangan ngutang gitu. Kalau bisa katanya Abi, jangan ngutang. Kalau bisa pakai modal seadanya. Kalau ngutang pun harus dipertimbangkan matang-matang ya. Karena utang juga ada unsur bunga atau unsur riba gitu ya yang cukup besar. Yang kedua, juga jangan tertipu sama kepinginan untung cepat guys. Ya itu sering kali, saya nggak tahu juga kenapa orang kita itu sampai sekarang ya. Saya juga masih bingung kenapa orang itu masih ada yang ketipu terkait dengan diberikan bunga yang fantastis yang nggak masuk akal gitu ya. Waktu nanam berapa gitu ya, nanti 1 bulan bisa untung puluhan persen gitu ya, setahun bisa untung ratusan persen. Nah itu enggak. Ya kalau misalnya itu real gitu ya, semua orang sudah kaya gitu, tapi itu masalahnya nggak real. Ujung-ujungnya pasti uangnya diambil gitu ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya. Abi juga pesan baik-baik buat teman-teman, perhatikan kalau dapat tawaran seperti itu, tolak guys ya. Mending usahain sendiri ya, pelan-pelan, karena namanya mau sukses tidak ada yang cepat guys. Sukses pasti butuh waktu. Ya. Oke, thank you so much atau terima kasih Abi. Terima kasih Abi Mustafa, ini sharingnya luar biasa ya. Yakin dan teman-teman banyak dapat insight ya. Saya yang terima kasih Abi sudah di-sharingin, dari dapat insight menarik dari Abi. Banyak pelajaran hidupnya Abi yang hari saya pelajarin dan pasti bermanfaat Abi. Salam buat anak istri, buat keluarga semua Abi, semoga sehat-sehat terus. Juga untuk usahanya Abi, semoga selalu diridhoi Allah ya, semoga selalu sukses ya. Dan 12 negara Pak, semoga segera terlaksana Abi. Insya Allah. Kalau ada waktu kita tunggu. Coba kebab kita. Kalau gak enak gak bayar. Siap Abi, siap. Nanti kalau saya mampir ke Jakarta, pasti saya mampir ke tempatnya Abi. Siap. Oke, terima kasih Abi, terima kasih. Ya, makasih Abi, makasih. Sampai ketemu waktu, makasih. Ya, malam.